Oke, ada sebuah kata yang sangat dekat di hati saya, dan saya besar di dalam pengertian ini, dan selalu ini mungkin salah satu kata yang saya belajar sejak saya kecil. Dan kata ini adalah kata Immanuel. Dan di Alkitab kata ini hanya diberikan kepada dua orang, dan dua orang ini dikasih tahu sama Tuhan bahwa arti daripada Immanuel itu memang penyertaan Tuhan. Hari ini kita perlu sadar, kita juga perlu membedakan kehidupan kita dan perlu pertanyakan kepada diri kita. Apakah saya orang Kristen atau saya orang agama Kristen? Kalau orang agama Kristen, seringkali dia terjebak di dalam ranah agama. Dia sikapnya kepada Tuhan pasti berbeda dengan orang Kristen yang adalah pengikut Kristus. Salah satu perbedaan yang mencolok begini, orang agamawi akan selalu berdoa kepada sosok ilahi yang lebih tinggi daripada dia, dan dia menantikan jawaban doa. Tapi orang Kristen yang paham bahwa hubungan dia dengan Yesus adalah segala-galanya, Yesus datang gak pernah bawa agama, yang dia kejar selagi menunggu jawaban doa adalah penyertaan Tuhan. Karena itu momen yang paling indah yang terjadi dalam hidupnya. Orang Kristen akan sadar begini, jawaban doa Tuhan sudah siapkan. Tidak, iya, tunggu, atau A dikasih B. Kapan Tuhan kasihnya, terserah Tuhan, itu waktu yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kita. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, jadi yang dia kejar adalah selagi saya menunggu jawaban doa, saya akan kejar penyertaan Tuhan. Selagi nunggu jawaban doa, saya akan alami keintiman, saya akan diubahkan, saya akan bertumbuh di dalam kerohanian saya akan punya yang namanya karakter yang tahan uji nantinya. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang seperti begini, ketika dia mengalami penyertaan Tuhan, hal besar terjadi dalam hidupnya. Dan itu kata atau arti daripada kata Immanuel. Nah, banyak orang yang miss atau kehilangan momen ini karena ya mereka kejar jawaban doa. Mereka kecewa sama Tuhan lah, karena mereka punya timeline sendiri. Ini loh Tuhan, saya udah minta begini, kapan sih dikasihnya gitu. Nah, itu sebabnya kita harus bisa bedakan ya, titik kita mulai hubungan kita sama Tuhan itu bukan titik memberi. Bukan. Nggak ada buktinya. Dan itu tidak alkitabiah sebenarnya. Titik hubungan kita sama Tuhan, vertikalnya kita adalah terima dari Tuhan. Itu titik awal. Kalau kita ngerti prinsip ini, merdeka kita. Banyak orang stres karena mereka terjebak di dalam ranah agama. Makanya kekristenan, kepercayaan kepada Kristus, semua kepercayaan kan dilembagakan. Karena dilembagakan, timbullah agama-agama. Semua agama akan melakukan ritual dan tata ibadah untuk mencari ilah yang lebih tinggi daripada dia. Dengan semua yang dia lakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mulai dari titik memberi, stres lama-lama. Karena kita nggak pernah belajar terima. Udah terlalu banyak contohnya. Makanya kalau dia bisa bicara sama Marta dalam bahasa yang kita ngerti hari ini, dia akan ngomong begini, udahlah kamu tuh jangan pelayanan-pelayanan, duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu penuh di dalam sini, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Nah, karena juga sering kali didengungkan dari atas mimbar, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita juga bingung, berikan terbaik apa sih berikan terbaik? Apakah saya ikut ibadah, saya nyanyi, saya dengerin khotbah, saya kasih persembahan, saya pulang dengerin doa berkat, terus saya katakan saya udah ibadah, saya udah berikan yang terbaik dari 1,5 jam di GSJS misalnya. Ini hanya bagian kecil kita duduk di sini. Kita di charge di sini kembali. Nah, akhirnya ketika vertikalnya tidak belajar terima, kita mau memberi kepada Tuhan pakai upaya-upaya kita semuanya, kosong toh di dalam sini. Nah, horizontalnya ketika berhubungan sama manusia, kita pasti mau menerima karena kosong. Itu sebabnya manusia menuntut manusia yang lain. Perhatikan prinsip ini. Kalau kita belajar terima dari Tuhan, posisinya terima. Terima itu berarti apa sih? Namanya juga menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidup saya. Keselamatan itu dimulai dengan itu padahal. Dengan kalimat itu, saya menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidup saya. Berarti apa? Kita terima kado terindah dari dia. Ini postur hati loh ya. Postur hati dan pikiran kita ketika kita berjumpa atau kita berdoa kepada Tuhan. Makanya setiap pagi, ya, kalau saya bangun pagi itu saya selalu mulai dengan terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tiada tara. Hari ini pasti indah, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi saya. Itu postur hati kita. Dan itu adalah prinsip yang juga saya ajarkan kepada anak-anak saya. Jadi saya tidak pernah nuntut mereka untuk melakukan apapun. Oke, saya kasih tahu tentang kehidupan regulasi rumah tangga, itu pasti. Tetapi saya tidak mau kesannya nuntut sama mereka, karena saya terlebih dahulu mau menunjukkan kasih Bapa di sorga kepada mereka. Anak-anak saya nggak pernah nyuruh untuk mereka pelayanan. Nggak pernah. Tapi hari ini dua-duanya melayani Tuhan. Karena mereka punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan salah satu sebabnya adalah sejak mereka dari kecil, kami selalu pelukin mereka setiap hari. Dan kami bisikin, I love you.
Dia mau buat salah, dia mau buat nakal dan lain sebagainya, kita tegur dengan kasih, kita peluk lagi sampai kapanpun. Aku sayang sama kamu. I love you. Tapi aku ngecewain Daddy. Daddy kecewa sih kemarin, tetapi kamu tetap kesayanganku. Tadi pagi yang berangkat pelayanan bukan saya duluan dari rumah. Tadi pagi anak saya yang kedua, kita udah bangun dari jam 4 pagi. Jam 5 sebelum dia berangkat, kita keluar kamar, kita berdoa sama-sama dia. Dia lebih berangkat duluan daripada saya. Saya sebelum ini tadi ada ibadah jam 8. Jam 5 dia udah jalan. Ngapain? Dia pelayanan di gereja. Dengan senang hati dia lakukan itu. Gak ada yang nyuruh. Anak saya yang pertama setiap bulan khotbah di 2 gereja. Gak ada yang nyuruh. Mereka bilang sama dirinya, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka belajar menerima yang terbaik. Ketika hidupmu penuh di sini, gak ada yang suruh, engkau akan berikan yang terbaik. Bahkan teman saya bebas dari narkoba gara-gara menerima kebaikan Tuhan lewat bapaknya. Oh, dia kalau mabok dia pulang, papanya bukain pintu kalau malam. Dia muntah ditemenin sama bapaknya. Bapaknya cuma bisikin ke dia, nak, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Papa buatin teh panas ya, nak. Papa tidur sama kamu ya. Papa belai rambut kamu ya, nak. Dipelukin dia. Dia bilang sama saya, Bill, gue gak pakai rehab, Bill. Gue narkoba parah, Bill. Gue gak pakai rehab. Gue lihat Yesus berbulan-bulan dari hidup bokap gue, Bill. Gue lihat kasih Tuhan, gue terima. Satu hari gue bangun pagi. Gue bilang gini sama diriku, gue gak mau lagi narkoba. Gue gak mau lagi menyusahkan hati orang tua. Gue gak mau lagi mengecewakan Tuhan. Ketika gue terima yang terbaik, penuh gue di dalam sini, Bill. Akhirnya dengan sendirinya gue memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu Tuhan. Makanya dimulai dari titik menerima. Baru bisa memberi. Baru kita bisa jadi termostat bagi orang lain. Kita bisa menjadi orang yang akhirnya bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain. Dan kita mengambil keputusan mau jadi orang yang tepat bagi orang lain. Akhirnya gitu kan. Karena udah penuh. Kalau kebalik, kita akhirnya mau memberi kepada Tuhan, kosong di dalam sini, akhirnya kita nuntut manusia. Akhirnya kita gampang tersinggung lah, karena orang semuanya salah sama kita udah. Gampang marah lah. Semua dituntut akhirnya. Bahkan akhirnya timbul kalimat yang sering kali kita dengar. Biasanya di kalangan jomblo, saya lagi menunggu orang yang tepat dalam hidup saya. Yang masih jomblo, adik-adik itu semuanya mitos. Nggak ada orang yang tepat. Yang ada Tuhan yang tepat bagi kita. Yang ada bahkan kita harus membalik itu semuanya. Selagi saya jomblo, saya harus mempersiapkan diri buat nanti pasangan saya. Karena saya harus jadi orang yang tepat buat dia. Itu yang benar. Kebalik-balik akhirnya kan. Nah, satu hari di sebuah kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, memimpinlah seorang raja yang namanya Ahaz. Dan Ahaz ini dikepung sama 2 kerajaan, kerajaan Aram sama kerajaan Israel, saudaranya sebenarnya. Israel itu ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Jadi dia dikepung sama 2 raja ini. Dia ketakutan. Di setiap beberapa kerajaan itu pastinya biasanya Tuhan menempatkan seorang nabi yang ada di situ. Nah, Nabi Yesaya yang mendampingi Ahaz, dia katakan begini kepada Raja Ahaz, dan ini luar biasa. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 mengatakan begini. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dimulai dari ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Bayangin ya, kita kalau berdoa, seringkali kita yang minta tanda sama Tuhan. Ini enggak, Tuhan datang lewat Yesaya, bilangin sama Ahaz, dia minta tanda apa aja, saya akan kasih. Supaya dia tahu bahwa saya akan menyertai dia ketika dia dikepung sama kerajaan itu. 2 kerajaan itu. Tuhan loh yang nawarin, saya akan berikan pertanda. Mau dari dunia orang mati, dunia orang hidup, saya yang kasih deh. Ini respon daripada Ahaz. Ahaz menjawab ayat 12. Aku tidak mau meminta. Dan dia katakan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dengan kata lain dia bilang begini, udahlah gak usah ngerepotin Tuhan. Kenapa dia ngomong begini? Karena rupanya pada saat dia dikepung, ada sebuah kerajaan pada saat hari itu yang merupakan adidaya, istilahnya Amerikanya lah pada saat itu gitu ya, yang namanya kerajaan Asyur. Yang tentaranya begitu kuat, begitu luar biasa, ketemu sama dia dan ngomong gini, udah lo sama gue aja, gue bantuin deh, lo dikepung, udah gue bantuin, lo gak tahu siapa gue. Siapa yang gak tahu Asyur pada saat itu? It's a mighty kingdom. Jadi waktu dia lihat apa yang dia bisa lihat dengan mata jasmani, dia bilang gini, ya udahlah, gue sama dia aja deh. Jadi dia bilang gini, udahlah gak usah ngerepotin Tuhan. Karena Tuhan dia gak bisa lihat kan. Ini udah pasti-pasti aja lah. Dia ngomong gitu. Perhatikan ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Karena dia keturunan Daud memang. Belum cukupkah kamu melelahkan orang?
sehingga kamu melelahkan Allahmu juga. Maksudnya gini, melelahkan orang tuh gini, kalau kamu ngambil keputusannya salah, dengan seturut dengan rencana Tuhan, kamu akan ngerepotin orang lain. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa saya yang tersembunyi nggak akan ngerepotin orang lain. Oh, pasti nanti akan ngerepotin orang lain. Dosa itu busuk soalnya. Dosa yang kita simpen akan merusak orang lain juga, akan ada dampaknya buat orang lain. Terus dia bilang begini, aku juga nggak mau, kamu juga nanti akan melelahkan Tuhan. Melelahkan Tuhan bukan secara letterlek melelahkan Tuhan, bukan. Maksudnya gini, ujung-ujungnya kalau kamu udah mentok juga, kamu lari ke Tuhan juga kan. Contoh, kita misalnya jalan di sebuah perjalanan. Terus kita sadar nih, aduh salah jalan nih gua. Kita pasti akan cari U-turn atau putar balik yang pertama, betul nggak? Putar balik yang pertama, saya mau segera putar balik. Kalau kita lihat putar baliknya dan kita masih ngelewatin, kita masih bilang gini, udahlah nanti aja di depan aja putar baliknya. Sama-sama juga sih balik ke jalan yang benar, tetapi yang rugi siapa? Kita. Rugi apa? Rugi waktu. Makanya Alkitab bilang apa? Sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Kalau udah sadar, segera U-turn. Jangan ditunda, ketaatan tuh jangan ditunda gitu loh. Merugikan diri kita sendiri, akhirnya begitu. Itu maksudnya. Nah kemudian Nabi Yesaya mengatakan begini. Sebab itu, ayat 14. Bayangin ya, Tuhan mau kasih tanda, ditolak sama dia. Tetapi Tuhan tetap kasih anyway. Tuhan tetap bilang, udah kamu nolak, udah tapi saya tetap akan kasih sama kamu tandanya. Saking gitunya loh Tuhan mau nolong dia. Terus Tuhan bilang begini lewat Yesaya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung 700 tahun lagi setelah saya ngomong ini. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan yang mau menolong kamu, satu hari 700 tahun dari sekarang, dia akan menjelma jadi manusia. Segitu hebatnya dia. Dia adalah Tuhan yang nanti akan menebus semua dosa manusia. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Banyak orang menolak penyertaan Tuhan karena fokusnya jawaban doa. Dia kehilangan momen yang sangat indah. Kenapa ada kalimat Immanuel? Karena Tuhan lagi kasih tahu sama dia, kalau kamu ngalami penyertaan saya, walaupun kamu nggak bisa lihat, kamu akan ngalami sesuatu yang sangat indah dalam hidupmu. Kamu akan ngalami keintiman sama saya, kamu akan berubah karakter kamu. Karena yang paling penting itu bukan jawaban doanya. Makanya waktu saya sembuh dari sakit, orang-orang bilang ini, Bill lu dapat kesembuhan, mujizat kesembuhan saya sembuh dari kanker darah, kalau belum tahu. Saya divonis mati 3 bulan tahun 2019, saya disembuhkan Tuhan, dalam hitungan 1 bulan, kadar kanker yang 85% di dalam darah saya, dalam hitungan 1 bulan, 0% hilang. Itu mujizat lah, terlalu banyak ceritanya. Nah, ketika orang tanya gini, bilang gini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima, saya bilang sama teman-teman saya. Gua, istri gua, dan 2 anak gua diubahkan Tuhan selama lagi perjalanan iman itu. Yang namanya kesembuhan tuh bonus, Tuhan tinggal balikin tangan sembuh. Yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari sini. Yang namanya penyertaan Tuhan memerlukan respon dari sini. Orang sering banyak ngomong begini, penyertaan Tuhan, kita amin-amin aja. Coba kita ngalami. Kita renungkan deh. Selagi nunggu jawaban doa, itu kan penyertaan terjadi di situ. Itu kehilangan momen indah. Banyak sekali orang kehilangan momen indah karena banyak yang bersungut-sungut. Yuk jadikan sikap hati kita hari ini, Tuhan, aku memang masih nunggu jawaban doa. Tapi buat aku puas, walaupun aku belum dapat jawaban doa. Buat aku puas, buat aku terpana dengan firman Tuhan. Buat aku makin mengerti isi hatimu, karena itu yang paling penting Tuhan. Percuma dapat jawaban doanya kalau kita nggak berubah. Percuma, jadi percuma kan semuanya. 700 tahun setelah itu, hal yang dinubuatkan terjadi. Dan kata Immanuel yang berikutnya hanya diberikan kepada 2 orang di Alkitab. Itu diberikan kepada seorang pria namanya Yusuf. Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 mengatakan begini. Matius pasal yang pertama ayat 20 mengatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya, kepada Yusuf maksudnya, dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, sama-sama keturunan Daud, Ahas juga keturunan Daud. Janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum ini. Sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan di sini dipertegas, Allah menyertai kita. Bapak Ibu, Maria mendapatkan penglihatan yang secara fisik.
malaikatnya masuk ke rumahnya Maria, kasih pesan itu. Jadi dia lihat secara fisik, pakai mata nih sendiri. Jadi lebih mudah untuk Maria percaya. Kemudian dia ada waktu lagi untuk merenungkan apa yang malaikat bicarakan kepada dia, katakan kepada dia di rumahnya Elizabeth. Yusuf enggak dapat perjumpaan fisik. Yusuf didatengin di mimpi. Dan pada saat itu kondisi dia sangat-sangat sulit karena sebagai pria, sebagai orang Yahudi yang melakukan pertunangan sangat sakral, karena kalau sampai ada yang hamil, untung ada penjajahan Romawi. Mereka bisa dirajam sama batu. Romawi itu mengandung sebuah prinsip namanya Pax Romana, artinya udahlah damai-damai aja gitu. Jadi akhirnya hukum-hukum Taurat itu beberapa keredam sama mereka. Tapi tetap aja ada faktor yang malu lah dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kita punya teman, kita kenal sama cowoknya lah misalnya, yang baru tunangan, kita baru tahu dia tunangan. Tiba-tiba satu hari kita lihat, lah kok tunangannya perutnya gede gitu ya. Kita ngomong sama dia, bro, tunangan lu hamil. Terus dia ngomong gini, iya sih, tapi bukan dari gua. Terus dia ngomongnya tenang lagi. Dia nggak ada sedih-sedihnya gitu. Tapi bukan dari gua. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Kita ngomong apa? Lu cek jiwa lu deh, kayaknya lu agak error ya. Wah, lu agak lain hari ini ya gitu. Either kita nggak percaya atau kita anggap dia gila. Makanya bagi saya, Yusuf itu adalah protektor daripada rencana Tuhan. Dia ambil resiko yang sangat berat. Dan dia bilang, aku percaya Tuhan. Selagi aku menjalani perjalanan hidup yang gak mudah, aku percaya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang terjadi adalah ketika orang, kalau saya bisa ambil sebuah gambaran begini ya, misalnya gini, ada orang yang kita bilang dalam kondisi manusia tuh normal, dan memang normal sih. Di level yang paling bawah, nggak lihat, nggak percaya. Ya bener lah, karena sampai kapanpun mata ini lebih berkuasa daripada telinga. Mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Makanya di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan orang Lot, orang yang benar, karena melihat dan mendengar perbuatan mereka, perbuatan orang di dalam dunia yang jahat, jiwanya tersiksa. Hati-hati loh, kita juga bisa begitu. Jiwa kita bisa tersiksa kalau kita nggak jaga penglihatan dan pendengaran. 2 tahun lalu saya pernah katakan, Indonesia menempati urutan pertama di dunia, bukan olimpiade, jangan bangga. Nomor 1 di dunia, orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari. Saya berharap tahun lalu, 2024, turunlah rankingnya, berarti kan membaik. Ini enggak, tetap nomor 1 dan angka jamnya nambah jadi 7 jam per hari. Kecuali jemaat GSJS pastinya ya. Ini muka-muka yang muka aman lah di sini ya. 7 jam per hari. Ngapain coba? Terus kalau diteliti lagi, itu diklik per 12 menit sekali orang Indonesia. Oke, 24 jam kita kurangin 8 jam tidur lah, berarti tinggal 16 jam. Kita bagi dengan 12 itu, dengan menitnya, kita bagi dengan 12 per hari, orang ngeklik HP-nya 80 kali. Klek, klek, klek. Makanya orang lagi ngomong begini-begini terus, ngomong begini lagi, ngomong begini lagi. 80 kali. Sekali lagi, kecuali jemaat GSJS. Ngeri. Orang gak jaga pintu gerbang hatinya, input menentukan output lah. Yang masuk sampah, yang keluar sampah, pasti. Itu yang terjadi. Makanya seringkali orang karena memang gak lihat, ya gak percayalah gitu. Semuanya apa yang dia lihat, apa yang masuk ke dalam matanya dia. Dan kalau mau dibandingin pintu gerbang hati, mata lebih berkuasa daripada pendengaran. Misalnya ada orang ngomong gini, gue denger di Moy ada sale misalnya. Ada sale akhir pekan misalnya. Terus kita ngomong gini, salah loh, gue baru dari sana, gue lihat sendiri gak ada apa-apa. Percaya gak dia? Percaya. Mata, penglihatan menganulir yang namanya pendengaran. Jadi mata tuh berkuasa banget. Itu merekam semua yang kita lihat. Makanya orang bisa nggak percaya. Nggak lihat, nggak percaya. Ahas. Level di atasnya, udah lihat, nggak percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Lihat sendiri itu prosesi kebangkitan terjadi. Mereka ngadu kepada Mahkamah Agama. Mahkamah Agama bilang apa? Lu jangan ngomong kemana-mana ya. Bilangin aja tuh tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Alkitab mengatakan kebohongan itu tersiar sampai hari ini. Makanya nggak sampai 5% percaya Yesus. Saya lagi koresponden sama satu gereja yang ada di Gunung Hermon, gereja yang ada di Israel. Mereka menawarkan 1 bulan pembelajaran
bahasa Yahudi, dan juga pandangan orang Kristen Yahudi yang hidup di sana tentang apa yang terjadi di Israel dari sejarahnya sampai hari ini. Ada pelajaran 1 bulan. Saya lagi koresponden, saya nggak tahu kapan mau perginya, tapi itu sesuatu yang sangat menarik. Nggak sampai 5%. Saya mau tahu, saya mau tinggal sama mereka, sampai saya bilang istri saya pengen banget pergi duduk sama mereka. Karena saya berkali-kali ke sana, yang saya lihat ya masih banyak Taurat-Taurat yang terjadi. Bayangin, hari Sabat aja orang masih keluar dari rumahnya, ngomong sama temannya, tolong dong masuk ke dalam rumah gue. Kenapa? Tolong nyalain AC. Emang lu gak bisa nyalain sendiri? Kan Sabat, gue gak boleh pencet remote. Tolong nyalain AC ya, gitu. Nanti malam yang matiin siapa? Ya ntar gue cari orang lagi. Sampai ya, mereka tuh kadang-kadang tidur di luar. Karena gak ada yang matiin AC-nya, kedinginan di dalam. Mereka tidur di teras akhirnya. Sampai itu terjadi sampai sekarang. Itu yang saya lihat terakhir tuh di Nazaret. Masih kayak begitu. Ya. Udah lihat, nggak percaya. Level di atasnya. Ini manusiawi semua. Lihat, baru percaya. Ya manusiawi juga lah. Siapa? Thomas. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalimat berikutnya, ini adalah kalimat buat saudara dan saya. Yang Yesus katakan begini, berbahagialah mereka. Berbahagialah kita semua yang ada dalam ruangan ini. Yang tidak melihat, namun percaya. Itu level yang paling tinggi. Itu level yang paling luar biasa. Dan kata berbahagia itu adalah makarios bahasa aslinya. Artinya blessed. Kita adalah orang yang sangat diberkati ketika yang kita kejar adalah penyertaan Tuhan yang kita nggak bisa lihat secara fisik. Kenapa? Justru ketika kita percaya, dia akan tunjukkan kuasanya hari lepas hari. Oh, saya lihat itu di rumah sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan kuasamu. Saya terlalu banyak cerita lah. Saya ada di lantai 8 waktu saya dirawat. Itu lantai kemo, orang mati setiap hari. Orang menjerit, orang menangis, orang mau bunuh diri itu di lantai 8. Itu lembah kekelaman saya lah. Saya lihat penyertaan Tuhan hari lepas hari. Dan itu yang membuat saya dan istri saya berubah di situ. Banyak terjadi pemikiran yang baru. Wow Tuhan. Karena betul-betul saya jalan di dalam lembah yang paling dalam. Yang sangat gelap. Setiap hari di samping saya orang kena kanker paru-paru. Dia batuk gak ada habisnya. Saya tumpangin tangan di tembok. Tuhan, saya dengarnya aja capek. Tuhan, kasihanilah dia Tuhan. Besoknya batuknya stop. Saya tanya sama suster, udah membaik ya suster? Enggak pak, tadi pagi dia meninggal. Saya nggak berani doain orang lagi habis itu. Tuhan mau suruh saya doain, suruh istri saya, kamu yang doain, ntar mati lagi orangnya. Itu saya lihat tiap hari. Pintu dibuka sama suster, lihat kamar di sebelah kan, itu orangnya lagi menjerit-jerit di lantai. Karena saudaranya baru meninggal. Saya lihat jenazahnya, lihat itu ngeri banget. Hari lepas hari mengerikan. Suster yang di lantai 8, itu mereka sudah di training untuk ngadepin kayak begitu. Dan mereka selalu harus senyum. Makanya saya foto sama mereka satu-satu, saya bilang, you guys are so amazing. Luar biasa mereka. Nah, Thomas yang gak percaya ini, dia pergi ke negara India. Dan waktu dia sampai di sana, Thomas ini dibunuh Bapak Ibu di India. Semua murid Yesus mati martir kecuali Yohanes. Dia dibunuh di India, ditusuk perutnya sama the pagan, sama orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Dan kuburnya masih ada sampai hari ini di sebuah daerah namanya Milapore. Milapore itu bukan kota, tetapi seperti Kelapa Gadingnya gitu. Milapore itu adalah bagian daerah di dalam sebuah kota yang namanya hari ini kalau kita buka map India itu namanya Chennai. Atau yang dulu dikenal dengan kota namanya Madras. Madras. Di tahun 1930, ada sepasang suami istri datang dari kota Madras ke Indonesia. Mereka datang sebagai ekspatriat, dipanggil sama perusahaan rokok namanya BAT di Pasuruan. Mereka kerja sebagai akuntan di sana. Mereka kerja di sana, mereka udah Kristen. Mereka Kristen. Karena ini adalah hasil dari penginjilan Thomas. Mereka datang dari kota itu. Kuburnya Thomas masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu kalau ke Milapore, ke kota Chennai hari ini, itu masih ada kuburnya, Saint Thomas, masih ada kuburnya di situ. Nah, mereka datang, mereka kerja di Pasuruan, mereka kemudian mulai traveling, Cirebon, Semarang, dan lain sebagainya. Mereka mulai punya anak. Dan mereka punya 8 orang anak. Lama-lama mereka nggak tahan kerja di pabrik rokok, mereka mengeluarkan diri dari situ, mereka menetap di kota kecil namanya Batu Malang,
Dan kedua orang ini adalah opa oma saya. Waktu mereka punya anak semuanya, mama saya anak yang paling kecil, paling bontot, anak ke-8. Sebelum mereka meninggal, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Mereka adalah pahlawan iman bagi saya. Mereka bilang begini, dan mereka punya visi yang luar biasa. Mereka nggak tahu satu hari akan ada era digital seperti hari ini. Mereka bilang begini, sebarkan Injil ke Indonesia ya nak, kepada 8 orang anak. Dan mereka bilang begini, lewat literatur. Karena di dalam pikiran mereka, kalau menyebarkan Injil lewat cetakan, lewat waktu itu ada traktat, buku, dan lain sebagainya, kamu bisa menjangkau banyak orang. Cetak buku nak, kirim ke seluruh Indonesia. Itu mandat daripada mereka. Mereka punya visi seperti itu. Mereka meninggal. 8 orang anak ini sangat miskin. Dari 8 itu ada 1 pria. Dan dia bilang gitu, itu berarti om saya. Dia bilang gini, sama kakak dan adiknya, dia anak tengah. Saya pergi ke Jakarta ya, doakan saya, supaya saya dapat usaha, supaya saya bisa bawa kalian ke sana. Tahun 60-an dia pergi ke Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan dia dengan orang yang tepat, dia mulai usaha kopi. Makanya saya suka kopi. Saya dibesarkan keluarga seperti itu. Dan suka baca. Nah, waktu mereka mendirikan usaha itu, om saya mendirikan usaha itu, udah ada uang sedikit, dia bilang sama kakak-kakaknya dan adik-adiknya, ayo ke Jakarta. Semua pergi ke Jakarta, tinggal 1 disisakan karena dia harus mengembalakan gereja itu. Gereja itu adalah gereja GPDI. Sampai hari ini masih ada sepupu saya yang mengembalakan di sana. Dia panggil semua ke Jakarta, termasuk mama saya. Mereka pindah ke Jakarta, mereka tinggal, kalau Bapak Ibu pernah lewat Metropol, di belakang bioskop Metropol itu ada flat 3 lantai, mereka sewa di situ. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelahnya itu ada gereja Isa Al-Masih, itu dulu rumah saya di situ. Tahun 75 diserahkan kepada gereja. Jadi kami besar di situ. Jadi mereka bawa semua, om saya bawa mereka ke sana. Di tahun 60-an, mama saya nyanyi di sebuah paduan suara berjemaat di sebuah gereja namanya GPDI juga di Ketapang. Disitulah dia ketemu sama seorang pria berkulit putih dari Tomohon, Manado, namanya John Lantang. Mereka lihat-lihatan di paduan suara, mereka jatuh cinta. Yang satu kulitnya gelap, satu kulitnya putih. Saya tanya sama mama, waktu papa jatuh cinta, kan kalau sekarang kita WhatsApp-WhatsAppan, kasih-kasih kode. Si papa gimana? Mama suka dikasih surat. Habis kita nyanyi di paduan suara, mama diselipin surat. Surat apaan? Surat cinta. Papa ngomong apa? Katanya mama, I'm a beautiful black woman, katanya gitu. Itu kata papa saya emang lebay banget deh. Suka kasih bunga, dan itu papa, that's my dad. I miss him. Dia udah pergi 15 tahun yang lalu. Mereka nikah, akhirnya papa bergabung di usaha kopi. Okay? Di tahun 67, mereka berembuk semua keluarga. Setelah dapat uang sedikit dari usaha kopi, mereka berembuk, mereka bilang ini, yuk kita buat yayasan dan kita buat yang namanya percetakan supaya kita bisa sebarin Injil seperti orang tua kita katakan. Mereka dirikan toko buku Immanuel tahun 67. Mereka sebut nama Immanuel. Karena ketika mereka bicara, mereka bilang begini, Tuhan menyertai kita. Kita orang-orang miskin, kita dari kampung, dan Tuhan menyertai kita. Dan bahkan mama saya selalu bilang, kita ini hasil dari penginjilannya Thomas, yang tidak percaya sama Yesus ketika dia tidak lihat. Mereka pakai nama itu Immanuel. Mereka mulai dirikan toko buku, dan mereka bilang gini, yayasan ini akan bantu hamba Tuhan. Mereka sudah berdiri 57 tahun, 58 tahun ini. Dan tidak pernah mereka mau minta-minta dari orang. Mereka bilang, kita harus buat bisnis unit supaya keuntungannya bisa kita bagikan buat pendeta-pendeta. Mereka mulai buat toko buku kecil di Megaria. Dulu namanya Megaria, sekarang Metropol. Mereka buat di situ. Mereka kembali mandek. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena bisnis kopinya biasa-biasa aja. Di tahun 71 Bapak Ibu. Mereka lagi di ruangan kerja mereka. Saya masih ingat ruangan kerja itu. Tiba-tiba mereka dapat telex. Adik-adik yang nggak ngerti telex nanti buka YouTube aja ya. Telex itu seperti tempat komunikasi. Jadi waktu itu kan bayangin ya, nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon genggam, nggak ada email, nggak ada gitu-gituan. Yang ada telex. Jadi telex itu kalau dikirim berita masuk ke sebuah mesin seperti mesin ketik gitu ya. Nanti kertasnya ada tulisannya gini. Beritanya masuk. Kadang-kadang kalau salurannya mandek dia berhenti bentar. Terus tulisannya. Kita kan bacanya pelan-pelan gitu. Baca sambil dinulis terus sampai di ujung. Oh iya. Terus datang, terus tulis lagi, itu telex. Satu hari mereka dapat telex dari sebuah gerai kopi kecil di Seattle. Mereka bilang begini, gerai kopinya,
tolong kirimin kami dong sampel kopi dari Indonesia, katanya gitu. Terus ditanya mau sampel kopi apa? Kita dengar Sumatera enak katanya. Ya udah deh, dikirimin kopi Sumatera. Saya nggak pernah lupa, papa saya ngepakin kopi biji Sumatera di garasi. Saya ngomong gini, "Pak, buat siapa?" "Ada orderan dari Amerika." "Di mana tuh Amerika?" Saya tanya gitu. "Nggak tahu, jauh," katanya. Itu papa saya ngomong gitu. Di tahun 71. Saya nggak mau kasih tahu saya umur berapa di tahun 71. Tua banget ya. Udah, Pak Billy udah ada tahun 71. Udah ada. Terus dikirimlah ke sana. Singkat cerita. Terjadi deal karena mereka suka dengan kopi Sumateranya. Dan tiba-tiba satu hari saya ngeliat truk besar banget di depan rumah. Saya tanya sama mama gini, "Itu truk apaan, Mah?" Mama bilang gini, "Itu isinya traktat sama buku." "Loh, katanya nggak ada uang." "Iya, kemarin yang dari Amerika itu udah bisnis deal, udah sign kontrak, kita dikirimin dolar sama mereka. Jadi sama papa sama om kamu dijadikan buku, dibuatin buku sama traktat. Sekarang kita mau kirim ke daerah-daerah." Wah, puji Tuhan, luar biasa. Itu jadi kesaksian mereka. Bapak Ibu, gerai kopi itu Bapak Ibu pasti tahu, hari ini menjadi sebuah gerai kopi terbesar di dunia, namanya Starbucks. Dan mereka yang kirimin telex itu tahun 71. Dan saya pernah mungkin yang pernah ke Seattle pasti pernah ke Jalan Pike Place, ke gerai kopi yang pertama. Itu masih ada di sana, kecil tempatnya. Logonya masih mereka pertahankan pakai logo zaman tahun 71, masih coklat bukan hijau. Dan orang-orang ngantri masuk ke dalam situ. Karena mereka cuma mau foto dan mereka mau beli gelasnya, ada tulisannya The First Starbucks. Ada gelasnya, mereka selfie keluar, ngantri orang di situ. Saya satu hari, saya berkali-kali udah ke sana, saya ngobrol sama GM-nya. Saya kasih tahu tentang sejarah ini. Dia bilang gini, "Kami tahu, kami dengar itu. Tapi sayang ya, telexnya udah nggak ada. Kalau ada kami mau taruh di museumnya Starbucks." Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu ini. Di tahun 71, ketika teknologi sama sekali sangat minim, Tuhan pertemukan anak Tuhan dengan sebuah usaha yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kerajaan sorga. Itu namanya penyertaan Tuhan. Itu namanya Allah Immanuel. Jadi kalau kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, apapun masalah di depan saya mau fokus sama penyertaan Tuhannya. Saya mau fokus sama Allah Immanuelnya. Karena saya percaya ada orang yang tepat, ada kesempatan yang tepat yang Tuhan akan pertemukan saya. Sehingga Tuhan bawa saya terus naik dan tidak turun." Itu penyertaan Tuhan. Itu sebabnya jangan hilangkan momen-momen seperti itu. Ya, saya tutup sama ini ya. Satu hari saya mau ada khotbah di Pacific Place di hari Selasa malam. Dan kalau dari rumah saya di pusat mau ke selatan, berarti kalau kita tahu lah rush hour hari Selasa pasti 1 jam. Saya keluar dari kamar jam 6 sore karena ibadah jam 7 di Pacific Place. Saya ke meja, biasa di meja depan kamar saya itu tempat kunci mobil. Kunci mobil nggak ada. Kunci mobil kalau nggak ada, itu berarti biasanya ada di tas istri. Masalahnya tas istri nggak ada karena istri juga lagi nggak ada. Jadi saya mulai panik. Aduh, ini pasti kebawa sama dia. Saya telepon, "Sayang, kamu di mana?" "Aku lagi meeting." "Kamu jangan ganggu-ganggu. Tunggu dulu. Lihat dulu di tas kamu ada kunci mobil nggak?" Terjadi mengheningkan cipta sebentar. Tiba-tiba ada suara begini, "Tuhan Yesus." Kalau dia bilang Tuhan Yesus berarti kunci ada di sana. "Aduh, sorry banget. Ke bawah. Udah, aku tenang, aku gojekin." "Nggak bisa. Kamu gojekin 15 menit, I'm gonna be late. Saya akan pasti telat." "Udah, saya naik gojek aja, atau nggak saya naik gokar." Masalahnya gokar di jam 6 sore nunggunya suka lama. Kan itu rush hour. Bener, saya waktu ngecek, tiba-tiba saya udah mikir nih 15 menit. Saya pas mau cek gitu, saya lihat waktunya, aduh lama nih waktunya. Terus saya sempat matiin. Dan tiba-tiba saya pencet lagi. Saya coba lagi, kalau sampai nggak bisa, saya mau naik motor aja. Saya pencet, tiba-tiba dalam hitungan nggak sampai 1 menit, Tintin di depan rumah. Ih, cepat banget udah nyampe gitu. Seolah-olah Tuhan udah kirim. Saya segera masuk ke mobilnya. Saya masuk, by the way saya di aplikasi Gokar, saya nggak pakai nama saya. Jadi saya masuk, supirnya begini. "Maaf Pak, ini Pak Billy ya?" "Iya, kenapa Pak?" Terus dia nangis. "Saya baru nonton khotbahnya Pak, dikirimin sama keluarga saya Pak. Pak, terima kasih Tuhan, Tuhan kirim Bapak ke mobil saya Pak, saya lagi banyak masalah Pak." Iya Pak, jalan Pak, jalan. "Tapi selama jalan boleh konseling Pak?" "Ya boleh Pak, boleh, cepet jalan, telat nih gua." Ya, selama perjalanan dia konseling sambil nangis-nangis. Sampai berkali-kali saya bilang ini, "Lihat ke depan Pak, lihat ke depan." Singkat cerita kita sampai di Pacific Place. Jam 7 kurang 5, masih ada waktu toh? Saya bilang ini, "Mas ke bawah aja, ke basement."
Ngapain? Kita bisa doa sebentar ke bawah. Masih ada waktu nih. Jangan di depan lobi ntar diusir satpam. Kita di bawah, kita doa. Udah selesai? Dia bilang gini, makasih ya Pak. Terus saya juga bilang gini, makasih juga Pak. Saya juga harus berubah. Ketika pintu ditutup, rupanya Tuhan mau pertemukan saya sama Bapak. Saya juga diberkati kok Pak. Bapak juga diberkati. Setelah selesai, istri saya kan feel guilty. Dia jemput saya jauh-jauh ke sana. On the way pulang saya bilang tentang cerita itu. Saya bilang luar biasa ya, Tuhan pertemukan anak-anaknya. Istri saya bilang ini, makanya kalau kunci di dalam tas jangan marah-marah. Nggak gitu juga kali. Kalau ada pintu tertutup, berarti ada pintu lain yang mau dibukakan Tuhan. Dan pasti ada pintu itu luar biasa bagi Anda. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.